Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imron Yadiansah dari Universitas Pelita Bangsa. Saya membuat video ini untuk menjalankan tugas mata kuliah yaitu Automation System. Saya Imron Yadiansah dari TI 21 SEC 3 angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen aktif elektronika. Ya. Ini adalah materi yang disampaikan. Yang pertama itu adalah komponen aktif elektronika. Ya, komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika harus ada arus listrik yang dibutuhkan. Bisa dari arus AC ataupun DC. Nah, komponen ini disebut komponen aktif karena jika dialiri arus listrik, maka rangkaian yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Nah, dia merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika digolongkan sebagai komponen aktif itu adalah seperti dioda, transistor, resistor yang memang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksida. Yes. Nah, berikut beberapa macam-macam ya tentang komponen-komponen aktif elektronika yang mungkin kalian belum tahu ya. Yang pertama yaitu ada dioda. Ya, dioda mempunyai simbol anoda dan juga katoda yang dimana anoda adalah plus dan katoda adalah min ya. Dioda komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor yang mempunyai fungsi yaitu mengantarkan arus listrik satu arah tapi dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias dan menghambat dari arah sebaliknya atau reserve bias. Nah, dioda sering banget digunakan untuk penyearah atau satu daya. Nah, bahan semikonduktor yang digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon Si dan bahan germanium Je ya. Nah, eh, dioda memiliki dua elektroda yaitu terminal yaitu anoda plus dan katoda min, dan memiliki prinsip yang bekerja berdasarkan teknologi pertemuan PNN semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus listrik dari sisi tipe P anoda menuju sisi tipe P katoda, ya. Tapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Nah, untuk menjawab Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dioda dan penjelasan pada jenis dioda tersebut ya. Yang pertama yaitu dioda penyearah, rectifier, berfungsi untuk menyearahkan tegangan. Misalnya, kalau kalian ingin merubah suatu tegangan bolak-balik AC jadi tegangan searah DC, dioda ini paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari untuk jenis dioda. Fungsi dioda penyearah ini diantaranya itu penyearah arus atau sinyal AC, yang kedua sebagai alat pemotong level, sebagai penurun tekanan, dan juga sebagai pengaman polaritas ya, yang sangat terbalik dalam input DC. Yang kedua ada dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda khusus yang dapat beroperasi di rangkaian reserve bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju ya. Dioda Zener memiliki karakteristik yang unik yaitu eh, memiliki karakteristik dan fungsi yang sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener menyalurkan arus listrik yang mengalir berlawanan jika tegangan diberikan melalui batas breakdown voltage atau tegangan tembus dioda Zener. Nah, karakteristik ini berbeda dengan dioda biasanya yang hanya dapat menyalurkan arus listrik satu arah. Nah, jadi tegangan tembus breakdown voltage ini juga disebut dengan tegangan Zener. Nah, untuk komponen berikutnya, elektronika
aktif, yang kedua adalah transistor. Nah, fungsi transistor ini sendiri memiliki fungsi tertentu ya. Eh, Komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Ya. Secara umum, transistor juga dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan juga saklar ya. Untuk transistor ini memiliki kaki tiga ya, yaitu C, B, E. Nah, fungsinya sendiri untuk transistor adalah sebagai penguat, transistor sebagai saklar ya. Kalau transistor sebagai penguat atau amplifier, cara kerjanya yaitu dengan meningkatkan nilai amplitude gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Nah, kalian akan menemui fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan juga lainnya. Setidaknya ada tiga konfigurasi apabila menggunakan transistor sebagai penguat, yaitu common emitter CE, common collector CC, common base CB ya. Dan yang kedua adalah transistor sebagai switching atau saklar. Seperti saklar pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar itu memutus dan menyambungkan suatu arus ya. Cara kerja transistor cukup mudah. Itu kita bisa menganalogikan cara kerja sebuah saklar ini seperti keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir dan tentunya sebaliknya. Saat ditutup, air pun tidak akan mengalir. Nah, berikut nilai komponen saklar yang sering dijadikan bahan pertimbangan. Tidak menimbulkan percikan api saat switching on ke off, begitu pun sebaliknya. Lebih ringkas karena posisinya menyatu di rangkaian, lebih ekonomis dari biasanya, umum terjadi aus saat kontak mekanis. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai mengatur stabilitas komponen, peratas arus, pengarah arus, pembangkit arus, frekuensi rendah atau tinggi. Nah, yang ketiga ada transistor ya. Transistor ada istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu pintu. Penamaan alat ini sesuai dengan fungsi transistor yaitu memang mirip seperti pintu, yaitu untuk melakukan pengendalian terhadap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi, arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian akan otomatis membuka dan menutup. Dengan begitu, maka proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan terkontrol. Ya, mengingat fungsinya hampir sama, maka transistor juga sering dijuluki dengan istilah saklar atau switch. Nah, untuk penyusunnya terdiri dari dua, tiga, bahkan empat kaki terminal. Sedangkan jenis material penyusunnya merupakan semikonduktor. Transistor sering disimpulkan dengan gambar segitiga yang memiliki dua buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus berada pada bagian puncak serta alasnya. Garis pada bagian puncak merupakan katoda. Nah, sedangkan garis pada bagian alas lambang dari anoda. Dari selanjutnya pada bagian alas dicoba dengan posisi sejajar. Nah, itu dijuluki sebagai garis sejajar atau gerbang atau terminal gate ya. Nah, fungsi transistor sendiri secara umumnya itu adalah sebagai penyearah untuk mengubah daya, mudah digunakan untuk memanipulasi robot, mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu, temperatur, dan juga kontrol cahaya dan juga banyak yang lainnya. Nah, bagaimana cara kerja transistor itu sendiri ya kan? Pada umumnya eh, karena sama dijuluki dengan saklar, tentu cara kerja transistor juga nggak beda jauh dengan saklar pada umumnya. Jadi untuk dapat beroperasi terlebih dahulu, arus listrik dialirkan menuju terminal gate. Setelah mendapat sinyal dari gerbang gate, maka transistor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, terminal gate akan memulai kegiatan kontrol, maka seluruh induksi tegangan yang sudah terkendali secara internal. Nah, jadi meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, transistor akan dalam keadaan on atau aktif. Nah, ketika arus listrik kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan. Nah, ada titik nol terlebih dahulu. Nah, itulah rangkuman tentang komponen aktif pada elektronika yaitu yang pertama ada transistor, ada dioda, ya kan? Ada dioda dan juga ada tadi yang terakhir transistor ya. Jadi semoga videonya bermanfaat.